Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Yes, saudara-saudara di rumah ketik di live chat saudara, Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya. Nah, saya tetap percaya apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Amin. Dan kalau kita sudah mendeklarasikan Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup saya, apapun yang terjadi setan tidak punya kuasa. Roh Kudus yang atur hidup kita. Ya, setuju sama saya, katakan Roh Kudus yang atur hidup saya. Nah, hari ini dalam pembahasan ke-21 kita sedang membahas tentang karya dahsyat Roh Kudus, yaitu memberi keberanian dan semangat untuk pekabaran Injil. Sama-sama bilang sama saya, keberanian dan semangat. Yang saya pelajari, di akhir zaman ini makin banyak orang Kristen yang saya sebut self-centered. Orang Kristen yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Saya ingin Tuhan berkati saya ingin Tuhan bela saya ingin Tuhan kerjakan mujizat buat saya ingin semua doa saya dikabulkan. Jadi kembali pusatnya adalah saya. Makanya saya sebut self-centered Christian. Tetapi saya percaya di akhir zaman sebetulnya the plan of God, rancangan Allah membentuk selfless Christian. Orang Kristen yang bukan hanya mikirkan dirinya sendiri. Karena Alkitab bilang orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Berarti kalau saya menjadi self-centered, saya hanya mikirkan diri saya sendiri, saya mengalami rugi besar. Tapi kalau saya masuk dalam kerajaan Allah dan kemuliaannya, saya akan mendapatkan kuasanya yang sempurna. Amin. Nah, saya percaya Roh Kudus tidak pernah bisa dipisahkan dari Injil. Sehingga orang makin dipenuhi dengan Roh Kudus, makin semangat membaca Alkitab. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena Roh Kudus selalu memberikan kelaparan, kebutuhan yang mendesak untuk pengenalan akan firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Lalu yang kemudian, Roh Kudus bukan hanya mendorong kita suka baca Alkitab, tapi meyakini Alkitab tidak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, semua yang difirmankan Allah tidak mungkin meleset. Bilang sama sebelah saudara, yang meleset omongan kau. Makanya kalau manusia ngomong jangan stres. Karena omongan manusia bisa meleset, tapi apa yang firmankan Tuhan pasti terjadi. Makanya selalu saya bilang, anak Tuhan, kalau kita udah doa, nggak usah terus doa lagi. Kalau kita udah doa, setelah itu kita deklarasikan. Karena ada banyak orang setelah doa, lalu dia panik sendiri. Bener nggak ya Tuhan bisa kabulkan doa saya? Betul nggak ya Tuhan bisa buat mujizat? Aduh, gimana ya kalau doanya nggak terjawab? Kalau kita udah doa, habis itu kita tinggal deklarasikan firman, karena firman tidak pernah meleset. Amin. Jadi misalnya saudara doa untuk apa? Untuk penyakit saudara. Karena kata dokter engkau harus operasi jantung. Mulai imani, oleh bilur-bilur Yesus saya yang percaya sudah disembuhkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyembuhkan. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan melalui operasi, Tuhan juga bisa menyembuhkan tanpa melalui operasi. Apa saja yang terbaik Tuhan sediakan buat saya. Kita mulai deklarasikan. Saudara doa untuk salah satu anggota keluarga yang belum bertobat. Alkitab bilang apa? Satu orang bertobat, seluruh istri rumah tangga diselamatkan. Deklarasikan, saya percaya, saya sudah berdoa. Satu orang bertobat, seluruh istri rumah tangga diselamatkan. Tapi jangan di tengah banyak orang. Karena kalau di tengah banyak orang, saudara ngomong sendiri, dianggap udah kepukul di otak. Tapi ketika saudara lagi sendiri bilang, aku percaya, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Aku percaya doa orang benar besar kuasanya. Aku percaya mujizat terjadi buat saya hari ini. Haleluya. Yang ketiga, jadi yang pertama, orang makin dipenuhi dengan Roh Kudus makin semangat baca Alkitab.
Yang kedua, orang dipenuhi Roh Kudus makin semangat meyakini bahwa Alkitab tidak pernah salah. Dan yang ketiga, orang yang makin dipenuhi dengan Roh Kudus makin semangat mengabarkan Injil Tuhan. Karena dia tahu Injil menghidupkan, dia tahu Injil adalah kekuatan, dia tahu Injil adalah jawaban. Karena itu dia tidak mau hidup buat dirinya sendiri. Dia rindu orang lain mengalami lawatan dan kasih Tuhan yang sejuk, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 di bawah judul doa rasul-rasul. Betul begitu? No. Doa murid-murid Kristus. No. Doa apa? Jemaat. Bilang sama sebelah saudara, kayak kita gitu. Ya. Tapi ini yang saya sebut doa nekat. Nah, kalau saudara tanya sama saya, kenapa doa nekat? Mari kita lihat nanti. Ayat 23 bilang, sesudah dilepaskan, pertanyaan saya, dilepaskan dari mana? Dari penjara. Karena mereka ditangkap. Mereka diperhadapkan pada mahkamah agama. Dan mahkamah agama bilang, kamu harus berhenti mengajar demi nama itu. Sesudah dilepaskan, pertanyaan saya, kenapa Petrus dan Yohanes ditangkap? Karena mereka memberitakan Injil, karena mereka menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang indah di Bait Allah. Saudara ingat cerita pengemis itu yang duduk di pintu gerbang indah di Bait Allah, ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang ini menatap dia dan berkata, berikan aku sesuatu. Tiba-tiba Petrus dan Yohanes bilang, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunyai kepadamu kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Karena peristiwa itu, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Dan karena peristiwa itu, Petrus dan Yohanes ditangkap. Diadili. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu kecewa, lalu berkata, saya melayani Tuhan, kenapa tekanan terjadi? No. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan para tua-tua kepada mereka. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua? Imam-imam kepala dan tua-tua mengancam mereka. Dan berkata, kamu harus berhenti mengajar demi nama itu. Tapi Petrus dan Yohanes berdiri dan berkata, haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Tiba-tiba Petrus dan Yohanes dengan tegas berkata, kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, ya Tuhan, matilah kami. No. Biasa kita kan gitu kan. Kau dengar masalah, ya ampun Tuhan, kok begini sih? Aduh Tuhan, saya udah gak kuat. Tuhan, saya udah gak sanggup. Hari ini saya mau beritahu buat saudara. Kalau saudara dengar berita apapun yang mengecewakan saudara, berita apapun yang melemahkan saudara, berita apapun yang menyedihkan saudara, berita apapun yang menekan hidup saudara, percayalah Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Ketika mereka mendengar itu, mereka bersama-sama berkata kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya hidup kami tidak ditentukan manusia. Kami percaya apa saja yang kau mau, pasti jadi. Apa saja yang kau tidak mau, tidak akan jadi. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara dengar berita apapun, saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di gereja, as your pastor, sebagai gembala saudara, jangan pernah nangis. Orang mau ngomong apapun tentang saudara, orang mau fitnah apapun tentang saudara, jangan nangis. Maju terus. Jadi kalau ada orang yang fitnah saudara, ngomongin saudara, datang bawa kabar apapun, maju terus. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Itu jangan katakan amin. Mereka bilang apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambanya Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Itu hal-hal sia-sia itu, biasa itu. Ayat 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk apa? Dari awalnya melawan Tuhan dan yang apa? Diurapinya. Anak-anaknya yang mau bernyala-nyala buat Tuhan, anak-anaknya mau hidup buat Tuhan, anak-anaknya mau bersemangat buat Tuhan, selalu dalam tekanan. Ayat selanjutnya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa
Dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang kau urapi. Tapi perhatikan ayat yang ke-28. Untuk apa? Melaksanakan segala sesuatu yang telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Artinya kita tidak ditentukan untuk tidak menghadapi masalah. Sama-sama bilang sama saya tidak ditentukan untuk tidak menghadapi masalah. Tapi kita memang dipersiapkan Tuhan bahwa segala sesuatunya itu adalah latihan buat saya. Kuncinya bukan saya lemah, tapi kuncinya saya maju terus dan percaya Tuhan sedang mendewasakan dan menyempurnakan iman saya. Amin. Karena segala sesuatu dikatakan telah kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Tantangan, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita, pengkhianatan yang harus kita lewati, sudah masuk dalam kalendernya Tuhan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan iman kita. Yang setuju bilang gini, Nah, ayat 29. Ini yang saya bilang doa orang nekat. Doa jemaah, ini bukan rasul-rasul. Doa jemaah. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Kalau saudara diancam, atau hidup sudah terancam, biasanya doa saudara apa? Tuhan, kirimkan pasukan malaikatmu beribu-ribu menjaga aku. Nggak usah doa sampai horor begitulah. Malaikat juga bingung suruh beribu-ribu jaga saudara. Malaikat bilang emang ada apa sih, ada kerusuhan? Enggak, dia itu minta dijagain. Soalnya kalau terancam doa saudara gimana? Tuhan, kawal aku dengan pasukan malaikatmu barat, timur, utara, selatan, depan, atas, bawah, muter-muter, terbang-terbang di langit. Atau doa kita, ya Tuhan dia ngomongin aku, Tuhan tempeleng, dia kirim api dari sorga, bakar sampai kering dia Tuhan. Lu pikir roti bakar ke apa? Saya sebut doa ini doa yang nekat. Saya berkali-kali merenungkan doa ini dan buat saya ini sebuah doa yang luar biasa. Coba lihat ayat ini, dikatakan apa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kadangkala yang kita perlu doakan bukan supaya masalah kita lalu. Kadangkala yang perlu kita doakan bukan supaya pengkhianat-pengkhianatnya pergi. Kadangkala yang kita perlu doakan bukan orang-orang yang melukai kita yang harus tersingkir. Kadangkala yang harus kita doakan supaya kita tetap gak khawatir, kita tetap tidak bimbang, kita tetap tidak ragu, kita tetap tidak kecewa, kita tetap dengan keberanian maju dan menyatakan kemuliaan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, berikan kepada saya keberanian. Sama-sama bilang sama saya, berikan saya keberanian. Kalau saudara sedang menghadapi tantangan, doa saudara apa? Berikan kepada saya apa? Keberanian. Keberanian untuk taat, keberanian untuk setia, keberanian untuk maju, keberanian untuk memberitakan firman, dan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Yang sudah katakan amin. Karena itu doa mereka, berikan kepada hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Petrus dan Yohanes masuk penjara, kenapa? Karena memberitakan firman. Selanjutnya ayat yang 30 katakan apa? Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan penyakit kami. No, menyembuhkan orang. Ini yang saya sebut selfless Christian. Orang Kristen yang tidak mikirkan dirinya sendiri. Untuk segala kebutuhan kita ada Yesus yang peduli. Sama-sama bilang sama saya, untuk segala kebutuhan saya ada Yesus yang peduli. Sama-sama bilang sama saya, untuk segala keperluan saya ada Yesus yang peduli. Amin. Tapi untuk segala keperluan Yesus di muka bumi ada kita yang peduli. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang pertama doanya berbunyi, berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu.
Yang kedua, doa mereka, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan yang ketiga, doa mereka, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Kenapa di akhir zaman perpecahan gereja makin tinggi? Kenapa di akhir zaman tingkat perceraian makin tinggi? Kenapa di akhir zaman tingkat orang menghakimi, saling ngomongin orang makin tinggi? Karena yang saya sebut self-centered Christian. Hanya mikirin dirinya sendiri, hanya mikirin kesenangannya sendiri, hanya mikirin program-programnya sendiri, hanya mikirkan mau-maunya sendiri. Mari kita jadi selfless Christian. Tuhan, bagaimana saya jadi berkat? Tuhan, bagaimana lewat saya bawa damai? Tuhan, bagaimana lewat saya, suami saya, istri saya, orang di sekitar saya boleh merasakan damai, sukacita dan berkat yang berkelimpahan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Doa mereka, berikan kepada hamba-hambamu keberanian. Yang kedua, ulurkan tanganmu dan nyatakan mujizat buat orang. Dan yang ketiga, adakan hal-hal dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Klik. Dan ketika mereka sedang berdoa, doa yang dahsyat, doa yang luar biasa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan apa yang terjadi? Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka apa? Memberitakan firman Allah dengan berani. Saya percaya saudara orang-orang yang diberkati. Satu orang bilang amin. Saya percaya saudara orang-orang yang diberkati. Kita ini anak konglomerat. Bapak kita punya semuanya loh. Sama-sama bilang saya anak konglomerat. Langit bumi yang punya dia. Kita ini cuman kadang-kala kalah di cash flow. Lu ya kan? Semua yang bapak kita punya, kita punya. Saudara ingat gak waktu sekolah dulu? Saudara bilang sama teman-teman saudara, yuk ke rumah gue, yuk ke rumah gue. Pertanyaan saya, rumah itu atas nama saudara enggak? Atas nama siapa? Saudara juga nggak tahu atas nama siapa. Tapi pokoknya saudara tinggal di situ, bapak saudara yang punya rumah itu, saudara bilang pokoknya ke rumah gue. Terus sampai di rumah tiba-tiba teman saudara bilang gini, aduh gua haus nih, lu ada minum nggak? Saudara tiba-tiba main buka kulkas aja kan? Padahal kulkas siapa punya? Mama saudara yang punya. Saudara kan nggak datang. Ibunda yang kusayangi. Ananda, kehadiran rekan-rekan Ananda. Dan mereka membutuhkan seteguk air untuk melenyapkan dahaga. Bolehkah Ananda merendahkan diri memohon belas kasihan ibunda? Agar ibunda memberikan kesempatan bagi rekan-rekan Ananda untuk melepaskan dahaganya. Mama saudara bilang apa? Lu kemasukan setan di mana sih? Karena yang bapak punya, engkau punya. Semua yang surga punya, kita punya. Cuman kadang-kala cash flow-nya lambat. Jadi kalau lagi kekurangan, jangan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya kekurangan? Senyumlah dan bilang, Tuhan, aku tahu engkau punya segala-galanya. Cash flow cuman lambat. Tapi tepat pada waktunya Tuhan akan selesaikan segala. Sama-sama bilang saya orang diberkati. Sama-sama bilang saya orang diberkati. Sehingga doa saudara hari-hari ini bukan lagi Tuhan bagaimana Tuhan memberkati saya. Karena Tuhan pasti memberkati kita. Tapi doa kita, Tuhan berikan saya keberanian. Untuk saya memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Doa saya untuk setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Mulai hari ini hati saudara terbakar untuk berkata saya harus memberitakan Injil. Amin. Kita lihat selanjutnya. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu, sebab pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku.
Yang setuju sama saya angkat tangan kanan saudara, bilang, sebab memberitakan Injil adalah keharusan buat saya. Sama-sama bilang, sebab memberitakan Injil adalah keharusan buat saya. Engkau mahasiswa kah? Engkau murid SMP, SMA kah? Engkau ibu rumah tangga kah? Engkau ASN kah? Engkau pegawai kah? Engkau pemimpin kah? Engkau pengusaha kah? Engkau pedagang kah? Engkau guru kah? Engkau dokter kah? Engkau kaum profesi kah? Engkau polisi, tentara, pengacara kah? Kalimat saya sederhana. Pemberitaan Injil adalah keharusan buat saya. Bahkan Paulus sampai bilang apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terjemahan aslinya bilang, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Klik. 1 Tesalonika 2 ayat 2. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah apa? Dianiaya dan dihina. Jadi kalau Petrus dan Yohanes diancam, ditekan, maka Paulus dan Barnabas dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, dengan kuasa Roh Kudus, kami beroleh keberanian. Sama-sama bilang sama saya beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi tidak selamanya pemberitaan Injil identik dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Tetapi yang pasti pemberitaan Injil selalu identik dengan kesetiaan. Dan berlaku firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya 2 Korintus 10 ayat 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil. Sama-sama bilang, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil. Amin. Makanya Paulus bilang, ya kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Kami bukan mau cari enak saja, di mana-mana pokoknya. Dan apa? Tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Klik. Karena itu saya simpulkan, Roh Kudus tidak pernah dapat dipisahkan dari Injil. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus tidak pernah dapat dipisahkan dari Injil. Ada orang-orang yang menekankan tentang Injil tetapi tidak menekankan tentang kuasa Roh Kudus. Sebaliknya ada orang-orang yang menekankan kuasa Roh Kudus tapi tidak menekankan Injil. Buat saya ketimpangan tidak pernah merupakan bagian dari kebenaran. Makanya Yesus jelas dalam Injil Matius pasal 22 ayat 29 dikatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dengan lain kata, orang sesat adalah orang yang tidak seimbang, membiarkan Roh Kudus menuntunnya pada pengenalan akan firman Allah. Tadi sudah saya bilang, orang makin bergaul dengan Roh Kudus, yang pertama makin suka baca Alkitab. Yang kedua makin meyakini janji Tuhan ya dan amin. Dan yang ketiga makin semangat untuk memberitakan Injil. Yang setuju katakan yeah. Klik. Nah, pada bagian pendahuluan saya simpulkan begini. Orang yang mengalami zaman Roh Kudus pasti bukan harusnya, bukan pilihannya. Tapi seorang yang mengalami zaman Roh Kudus pasti memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil di sini jangan salah. Alkitab tidak suruh kita berkhotbah. Ada orang-orang yang memang diberi karunia untuk berkhotbah. Tapi setiap kita harus memberitakan Injil. Itu bukan berarti setiap saudara ketemu orang, demikianlah Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah Filipi pasal 1 ayat 21, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Siap mati? Astaga. Akhirnya orang lihat saudara juga jenuh gitu. La ilah. Ini orang kayak udah kepukul di otak. Ikut-ikut Gilbert lama-lama stres dia. Kemana-mana dia khotbah gak jelas. Tuhan gak suruh kita khotbah.
Memberitakan Injil, sama-sama bilang memberitakan Injil. Nah, saya coba pelajari apa sih memberitakan Injil. Nah, saya catat di sini, memberitakan Injil itu mulai dari kehidupan yang berubah. Apa artinya? Saudara pakai kalung salib 2,5 meter. Itu kalung salib apa karpet merah, saudara? Apa artinya? Saudara pakai kalung salib, saudara ngomong tentang Tuhan, tapi hidupmu nggak berubah. Yang kasar tetap kasar, yang pelit tetap pelit, yang munafik tetap munafik, yang penjilat tetap penjilat, yang suka nipu orang tetap nipu orang, yang suka selingkuh tetap selingkuh. Sama-sama bilang sama saya, hidup harus berubah. Amin. Nah yang kedua, jadi memberitakan Injil yang pertama kehidupan yang berubah. Sehingga orang lihat hidup saudara udah bingung. Waduh, dia dulu nih kasar banget orangnya. Dia dulu egois banget orangnya. Dia dulu orangnya dendaman banget gitu. Dia dulu orangnya suka ngomong yang enggak gitu. Suka menebar isu, menebar gosip. Suka manas-manasin orang, suka menjilat, suka mengadu domba. Tapi sekarang berubah. Ah itu dia. Kenapa dia berubah? People can see something in your life. Yang kedua, kasih yang tulus. Karena Alkitab bilang kasih itu jangan pura-pura. Ketika kita menebarkan kasih yang tulus, itu adalah Injil yang sejati. Yang ketiga, keinginan menolong orang lain. Karena selalu saya bilang, ketika kita mulai berubah dari self-centered Christian menjadi selfless Christian, ketika kita berubah dari orang yang hanya mikirin diri sendiri menjadi orang yang mau menjadi berkat, maka kerinduannya bukan bagaimana saya mendapat untung, tapi bagaimana orang melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kerinduannya berubah, bukan jadi orang yang cepat marah, cepat tersinggung, tapi selalu punya passion gitu. Punya kerinduan, Tuhan saya mau jadi berkat. Yang keempat, ya kan? Serta kesaksian-kesaksian yang membangun. Setiap kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang pernah ngalamin kebaikan Tuhan? Sama-sama bilang Tuhan baik buat saya. Dan kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, saya ingat gak pertama kali saya jatuh cinta sama orang? Apapun yang dia buat kelihatannya baik. Dia nguap aja baik. Dan pertama kali saudara jatuh cinta, saya senang ngomong itu sama orang dekat saudara. Aduh, gua dijajanin cilor. Apa sih cilor? Hah? Telur yang diputar-putar itu ya? Tapi lepas dari apapun, dibawain bunga senangnya minta ampun. Gila loh. Tiap Sabtu ke kampus dia bawa bunga. Akhirnya pas sudah jadian sudah tanya, lu kenapa sih kalau setiap Sabtu bawain bunga? Enggak, rumah gue samping kuburan soalnya. Setiap Sabtu rame. Bunganya seger-seger. Pantesan gue semenjak dibawain bunga sama lu, kok gue sering mimpi buruk. Orangnya suka nanyain, kenapa bunga gue dibawa? Aduh, ada yang ngeliatin saya curiga. Semua ada yang ketawa dia gini. Mungkin dia pikir, oh pantas laki gue dulu suka bawain bunga setiap Sabtu. Aduh, Tuhan. Jadi kalau kita cinta Yesus, saya percaya apapun yang terjadi kita melihat Tuhan itu baik. Makanya Daud dalam kondisi kritisnya berkata, aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kenapa Paulus berkata, pemberitaan Injil adalah keharusan bagi aku. Aku tidak akan memegahkan diri. Nah saya coba pelajari kenapa pemberitaan Injil adalah keharusan.
Karena ada 3 pandangan tentang pemberitaan Injil. Yang pertama, pemberitaan Injil adalah beban. Memang pemberitaan Injil kata Alkitab tugas yang dibebankan buat kita. Saya suka dengar orang-orang ngomong, wah saya terbeban ini untuk pekabaran Injil. Saya terbeban untuk melayani. Saya terbeban untuk bantu gereja. Saya terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu memang tugas yang dibebankan buat kita. Tapi kalau dia hanya jadi beban buat kita. Itulah kita jumpai orang-orang gereja yang suka tersinggung. Pelayan-pelayan Tuhan yang suka kecewa. Pelayan-pelayan Tuhan yang suka sakit hati. Pelayan-pelayan Tuhan yang suka provokasi satu sama lainnya. Pelayan-pelayan Tuhan yang bentak istrinya, bentak suaminya gitu. Kenapa? Karena capek saya dalam melayani. Ngerti dong, saya kan juga capek melayani. Karena buat dia pemberitaan Injil, pekerjaan Tuhan hanyalah beban. Dia memang dibebankan, tetapi bukan beban buat kita. Sama-sama pekerjaan Tuhan bukan beban buat saya. Tapi dibebankan kepada saya. Yang kedua, kenapa pemberitaan Injil adalah keharusan? Karena yang kedua, pandangan tentang pemberitaan Injil adalah perintah Tuhan. Dan memang dalam Alkitab disebut amanat agung Kristus. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Kalau dia hanya menjadi perintah Tuhan buat kita, sebagian kita hanya berkata, wah saya harus melakukan. Sebab dengan saya melakukannya saya akan diberkati. Karena itu perintah Tuhan. Tapi kalau saya tidak melakukannya, kutuk menimpa saya. Saya harus melayani ini, saya harus melayani. Daripada saya dikutuk, selesai pelayanan Tuhan, udah ya puas Tuhan ya. Saya nggak dikutuk lagi ya, please. Meskipun itu adalah perintah Tuhan, dia bukan hanya kita lakukan karena kita menyadari itu perintah Tuhan. Tapi buat saya, ini yang saya bangga ini. Yang ketiga, kenapa pemberitaan Injil adalah keharusan? Karena pemberitaan Injil buat saya adalah kehormatan. Betul dia beban, tapi tidak perlu membebani kita. Betul dia perintah Tuhan, tapi tidak perlu membuat kita berpikir kalau saya tidak melakukannya kutuk menimpa saya. Tapi dia kehormatan, sama-sama bilang sama saya kehormatan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa kehormatan pendeta? Karena pada dasarnya Tuhan gak butuh sama kita. Kita ini gak benar-benar. Saudara ngerti kan maksud saya kan? Saya agak bingung. Kita ini gak benar-benar. Kok jadi lama-lama saya yang bingung ya? Kita ini gak benar-benar betul. Tambah bingung lagi. Kita ini ya masih ada kekurangannya lah. Maksudnya kan gak benar-benar kan. Jelas kan? Ya udahlah hanya kita lah. Karena kalau bahasa Inggrisnya lebih repot lagi. Right gitu kan. Benar gitu ya kan. Tapi lu aja yang ngomong bingung apalagi gue yang dengar. Kita ini gak benar. Tapi Tuhan percaya sama kita. Meskipun tindakan Tuhan memerintahkan kita mengabarkan Injil menjadi sumber banyak masalah. Ada banyak orang tidak percaya Kristus bukan karena firman, bukan karena Kristus. Tapi justru karena lihat hidup kita. Tapi waktu kita menyadari pemberitaan Injil kehormatan, kita melakukannya dengan sukacita dan berkata, Tuhan aku tidak mau jadi batu sandungan. Tapi lewat aku ingin lihat nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya simpulkan. Kalau kita berbicara pemberitaan Injil, kenapa ada banyak orang yang sudah bertobat, sudah ngerti, sudah cukup dewasa dalam rohani, tetapi nggak memberitakan Injil? Saya pelajari minimal ada 4 alasannya. Karena pemberitaan Injil yang pertama selalu berhadapan dengan perjuangan dan tantangan. Tidak ada jalan mudah dalam pemberitaan Injil. Kalau saudara tanya kenapa? Karena iblis gak suka kita menjadi aggressive Christian. Iblis sukanya kita menjadi silent Christian. Kristen yang diam-diam. Tapi kalau kita menjadi out loud Christian, kita menjadi Kristen yang bersaksi, kita menjadi Kristen yang memenangkan jiwa, very aggressive gitu. Setan marah. Kok mantan gue jadi begitu?
Setan maunya kita jadi Kristen tapi silent gitu. Kita jadi Kristen yang ya berbaur dengan dunia. Dan biasanya kayak begitu yang dipuji. Nah ini gue paling seneng dia Kristennya nggak fanatik nih. Dia Kristen misalnya kita mabuk sama-sama. Kita selingkuh sama-sama. Dia Kristen yang pengertiannya tinggi. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Nggak apa-apa sudah dibilang agresif, nggak apa-apa sudah dibilang radikal. Yang penting kita cinta Yesus, kita cinta jiwa-jiwa, kita rindu lihat orang melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Mereka tepuk tangan ya mereka. Dan kadang-kala karena saudara mulai agresif, saudara mulai bersaksi. Kalau lihat teman saudara minum mabuk, judi, lihat teman saudara selingkuh, lihat teman saudara mulai bercerai, saudara mulai memberikan dorongan. Jangan gitu, Tuhan tuh baik, jangan gitu, kita percaya Tuhan aja. Tuhan akan pulihkan kita, jangan takut. Di dalam Kristus ada pemulihan. Setan gak suka. Tetapi ini yang kita percaya. Di dalam tantangan sekalipun, di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kenapa banyak orang menghindari pemberitaan Injil? Yang pertama saya pelajari, karena pemberitaan Injil selalu berhadapan dengan perjuangan dan tantangan. Tapi itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita maju. Itu yang membuat makin hari kita makin dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Yang kedua, pemberitaan Injil selalu berhadapan dengan apa? Pengorbanan dan air mata. Karena apa? Karena salib kita, karena daging kita harus disalibkan. Tapi Alkitab jamin. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Anak Tuhan gak perlu kecil hati. Tantangan apapun kita tahu. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Karena di ujung jalan kesetiaan air mata. Selalu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Selanjutnya yang ketiga. Pemberitaan Injil selalu berhadapan dengan apa? Tekanan dan kekecewaan. Iblis mau buat tekanan, iblis mau buat kekecewaan dalam hidup kita. Supaya akhirnya kita mundur. Tetapi justru dalam tekanan kita. Di situ kita lihat Tuhan tidak pernah gagal. Buat saya, tekanan selalu awal dari pengalaman. Sama-sama bilang sama saya, tekanan selalu awal dari pengalaman. Kapan kita melihat Tuhan kita dahsyat? Waktu kita betul-betul bilang nggak ada jalan keluar. Kapan Musa lihat bahwa Tuhan itu dahsyat? Ketika dia udah nggak ada jalan di tepi laut Teberau. Orang-orang Israel marah sama Musa dan bilang, Musa apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Musa, jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripadaku orang Mesir yang kamu lihat hari ini. Tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan akan berperang ganti kamu. Angkat tongkatmu. Waktu dia angkat tongkat laut terbelah. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, tekanan adalah awal dari pengalaman. Dan yang keempat, pemberitaan Injil selalu berhadapan dengan apa? Ujian untuk sombong dan memegahkan diri. Jadi kalau iblis nggak bisa menekan kita dengan perjuangan dan tantangan, nggak bisa membuat kita kecewa dengan pengorbanan dan air mata, nggak bisa membuat kita melarikan diri karena tekanan dan kekecewaan, maka iblis akan coba strategi lain, yaitu ujian untuk sombong dan memegahkan diri. Karena selalu saya bilang, dalam pemberitaan Injil selalu ada hasil yang luar biasa. Betul, saudara yang suka doain orang, kadang-kadang nggak semua sembuh. Tapi pasti ada yang sembuh. Saudara yang suka bersaksi, nggak semua orang bisa terima, tapi ada banyak yang diberkati juga oleh kesaksian saudara. Saudara yang suka ngingetin orang, betul nggak semua orang mau berubah, tapi ada yang berubah. Tapi ini yang saya mau bilang, kita hanyalah hamba yang tidak berguna. Persoalannya ada banyak orang mulai merasa itu karena saya. Karena pelayanan saya. Kalau setan gak bisa bikin sudah kecewa, setan mau buat sudah sombong. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, makin kita meninggikan diri, makin kita direndahkan Tuhan. Makin kita merendahkan diri, kemuliaan Tuhan makin menyatakan kuasanya dalam kita. Yang sejak katakan amin.
Dan yang terakhir saya mau jelaskan. Roh Kudus memberi keberanian dalam pemberitaan Injil. Keberanian apa yang dia berikan? Satu, keberanian untuk menyadari Injil memberi hidup. Injil bukan hanya menghibur saya, tapi Injil memberi hidup. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Makanya mereka yang semangatnya udah mati berkata, berikan kepada kami keberanian. Iblis mau semangat kita mati. Iblis mau harapan kita mati. Iblis mau sukacita kita mati. Tapi Injil memberi hidup. Kalau hari-hari ini kau putus asa, saya khawatir kau kurang bergaul dengan firman. Orang yang bergaul dengan firman percaya betul. Jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Amin. Sama-sama bilang, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Yang kedua saya pelajari. Roh Kudus memberi keberanian dalam pemberitaan Injil. Keberanian untuk mengimani semua yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Sama-sama bilang sama saya, semua yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Siapa yang percaya? Amin. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi bagaimana kalau saya imani dan tidak terjadi? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang lebih besar bagi engkau dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi keberanian dalam pemberitaan Injil. Keberanian untuk meyakini semua tantangan, semua aniaya, semua tekanan, semua pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita akan menuntun kita pada rencana Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Karena itu Paulus tidak mundur waktu menghadapi aniaya. Tapi dia tetap memberitakan Injil. Petrus dan Yohanes tidak mundur ketika menghadapi tekanan. Hari ini doa saya buat jemaat. Kita dapat berkata, Tuhan berikan kepadaku keberanian. Sehingga aku tetap maju dan melihat kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Roh Kudus memberi keberanian buat setiap orang percaya dalam pemberitaan Injil. Satu, keberanian untuk menyadari Injil memberi hidup. Dua, keberanian untuk mengimani semua yang dijanjikan yang pasti akan digenapi. Tiga, keberanian untuk meyakini semua tantangan, semua aniaya, semua tekanan, semua pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang percaya menuntun pada rencana Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, keberanian untuk setia sampai akhir dalam target Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Prosesnya mungkin menyakitkan, tapi hasilnya pasti luar biasa. Udah pada lemas ini. Prosesnya mungkin menyakitkan, tapi hasilnya pasti luar biasa. Karena itu jangan pusing dengan prosesnya, tapi mulai meyakini selama saya bertahan sampai kesudahannya, saya akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan dari Semua katakan dengan bangga, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang Amin. besar. Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak akan mengecewakan, Allah yang tidak pernah permalukan, Allah yang menyembuhkan dan membawa kita pada pengalaman yang dahsyat. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Hari ini kita sudah menerima tubuh dan darahnya. Biarlah hari ini kita diingatkan kembali bahwa kuasa Roh Kudusnya bekerja sempurna. Sudah terlampau lama kita menjadi self-centered Christian.
Sudah terlampau lama kita menjadi orang Kristen yang hanya mikirin diri kita sendiri. Kita nggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya diberkati, yang penting saya maju, yang penting saya sukses, yang penting semua program saya bisa terjadi. Saya nggak mau tahu apakah saya jadi batu sandungan, apakah saya nyusahin orang, apakah saya menderitakan orang atau apapun. Yang penting I'm happy. Tetapi hari ini kita berkata, Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Berikan aku keberanian untuk aku memberitakan Injil. Berikan aku kekuatan untuk tetap setia. Berikan aku kasih untuk tetap aku jadi berkat. Berikan aku semangat untuk aku membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Di akhir zaman, self-centered Christian hanya troublemaker di mana-mana. Tapi di akhir zaman, selfless Christian, orang-orang Kristen yang mau jadi berkat, anak-anak Tuhan yang hanya mau menyenangkan hati Tuhan, ini akan dipakai Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bukan masalahmu yang terlalu berat, tapi kekhawatiranmu itu yang terlalu parah. Doa mereka bukan supaya saya tertolong, tapi doa mereka, berikan kepada kami keberanian. Biarlah hari ini itu yang menjadi doa kita. Tuhan, berikan kepadaku keberanian untuk meyakini firman-Mu ya dan amin. Berikan aku keberanian untuk berkata tidak pada tawaran dosa. Berikan aku keberanian untuk berubah sehingga hidupku jadi berkat. Berikan aku keberanian untuk mengalah. Berikan aku keberanian untuk tidak kompromi dengan dosa. Berikan aku keberanian untuk tetap mengasihi dan bertahan sampai akhir. Berikan aku keberanian untuk tetap bersuka cita dalam situasi yang berat sekalipun. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua. Bapa, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing, ampuni kami kalau kami menjadi self-centered Christian. Tapi biarlah mulai hari ini kami menjadi selfless Christian. Anak Tuhan yang bukan hanya mikirin diri sendiri. Dan bukan menjadi silent Christian, tapi menjadi aggressive Christian. Menjadi Kristen yang berbuat sesuatu bagi kerajaan sorga. Karena darah-Mu yang tertumpah cukup buat kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib cukup buat kami. Ini saatnya kami menyadari, kami harus membalas cinta Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu percaya dengan kami. Biarlah kami menyadari bahwa pemberitaan Injil bukan hanya beban, bukan hanya perintah Tuhan, tapi juga kehormatan buat kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Jangan sampai kami menjadi batu sandungan. Tapi biarlah kami selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus bekerja. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, dengar firman Tuhan. Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak caburan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, keluar dalam nama Yesus. Segala peradangan, segala infeksi, segala serangan kuasa kegelapan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sakit di bagian mata, sakit di bagian telinga, bagian hidung, tenggorokan, sakit di bagian kepala, sembuh dalam nama Yesus. Sakit di bagian jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal, sembuh dalam nama Yesus. Sakit di bagian tulang belakang, sakit di bagian pinggang, sakit di bagian persendian, otot-otot, urat-urat, sembuh dalam nama Yesus. Mulai mengalir kuasa Yesus, mulai mengalir kuasa bilur Yesus.
Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bimbing kami terus untuk kami bergaul dengan firman Tuhan. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bahkan berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Hidup mereka boleh diberkati, keluarga mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami senantiasa berani mendeklarasikan firman, karena firman-Mu ya dan amin. Sehingga dimanapun kami berada, kami memberitakan Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga walaupun terdiri dari berbagai denominasi dapat dipersatukan sebagai satu tubuh Kristus yang esa. Dan gereja ini, jemaat-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman Tuhan hari ini, kami diarahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin untuk memberitakan Injil. Mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.